Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama hari ini kita akan berikan hati kita untuk kita ini memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari nantikan lawatan Tuhan terjadi untuk setiap kita. Mari kita akan membuka terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau begitu baik buat kami. Segala pujian kami, segala penyembahan kami Tuhan, hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
mari siapkan hati kita lebih lagi. Kita minta Tuhan, Engkau yang menjamah hidupku Tuhan. Engkau yang penuhi aku. Tuhan Yesus, lebih dari apapun, Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan. Jamahan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, bagi kami itu begitu berarti. Dimanapun kami berada sekarang ini Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, jamahlah, lawatlah kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan, Kau yang besertaku Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan, jamahan-Mu Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Mari sekali lagi katakan, jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ya Rabbasya, Yesus. Haleluya, haleluya.
Di dalam Engkau pengharapan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan anugerah. Kami mendengar firman. Kami tahu ketika kami mendengar firman, maka kami akan dibangkitkan, kami akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau yang melawat setiap umat-Mu, berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga hari ini kami akan dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang mengajar setiap kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama menghadapi masa yang sulit, tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini tentang bagaimana tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak yang lemah, yang akan gampang dikalahkan oleh persoalan atau situasi yang buruk. Tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita menjadi kuat. Kuat yang dimaksud itu seperti apa? Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan yang namanya kuat itu tidak mudah goyah. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang kuat, artinya kita menjadi anak Tuhan yang memiliki iman, kepercayaan, pengharapan yang tidak akan mudah goyah.
Persoalan tidak akan membuat kita itu memiliki pengharapan yang berkurang kepada Tuhan, tapi kita tetap mempercayai Tuhan. Itu namanya kuat. Yang kedua dikatakan yang namanya kuat itu tahan untuk menghadapi tekanan. Ada banyak persoalan yang menghimpit sekarang ini. Sebelum ada corona kita sudah punya banyak persoalan. Tetapi saat ada corona, persoalannya itu menjadi semakin bertambah. Orang yang kuat itu pasti akan bisa menghadapi tekanan yang ada. Dia akan menjadi orang yang berkemenangan. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, yang namanya kuat itu memiliki keunggulan. Orang dikatakan kuat kalau memiliki keunggulan. Kuat matematika artinya unggul dalam matematika. Kita juga harus menjadi orang-orang yang unggul, yang kuat. Firman Tuhan katakan orang benar itu bisa saja 7 kali dia akan jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Itu yang dinamakan keunggulan. Mari kita akan membuat hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Saatnya hari-hari ini gereja Tuhan itu bangkit. Corona tidak harus membuat kita menjadi orang yang lemah, tapi corona harus membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya akan berikan beberapa alasan mengapa kita itu harus menjadi orang Kristen yang kuat. Alasan yang pertama, karena Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya firman Tuhan mengatakan, ada kemungkinan kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak permasalahan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara semua, kita harus tetap memiliki kepercayaan, keyakinan terhadap janji Tuhan. Tuhan berjanji ketika kita mengalami banyak persoalan, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk kita itu bisa menyelesaikan setiap persoalan itu. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang yang kuat? Kita harus membuat diri kita menjadi orang yang kuat. Karena kita itu mengenal siapa Allah yang kita sembah. Daniel 11 ayat 32b mengatakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allahnya itu yang akan tetap kuat dan bertindak. Ada banyak orang yang ketika mengalami masa-masa sulit, begitu down, begitu stres, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Minggu lalu kita mengalami Paskah, kita melihat bagaimana Tuhan itu bangkit dari kematian, maut itu dikalahkan. Kita memiliki Allah yang dahsyat, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan apapun. Jadi saya percaya ketika kita itu mengenal Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan kuat, kita akan bertindak. Umat Allah ini saatnya kita bangkit karena kita punya Allah yang besar. Mari kita bangkit, kita bertindak, nyatakan terang kita akan membangun hidup kita untuk memberikan dampak untuk orang lain. Karena kita ini umat Allah yang kuat dan akan bertindak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa harus menjadi orang yang kuat? Firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Dikatakan di situ, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Kita kuat bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita kuat bukan karena kita pintar. Kita kuat bukan karena kita cukup kaya, cukup kemampuan keuangan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa karena roh Allah yang ada di dalam diri kita, itu yang membangkitkan kekuatan. Jadi izinkan roh Allah itu tetap ada di dalam hidup kita. Roh Allah itu bekerja di dalam hidup kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dari hasil penelitian di Oral Roberts dikatakan bahwa ketika umat Tuhan itu berbahasa roh, itu akan mengangkat 35% sampai 40% tingkat stres.
Oleh karena itu mari kita perkuat kehidupan rohani kita. Mari kita berbahasa roh dalam masa yang sulit ini supaya kita itu menjadi umat Allah yang kuat. Itu alasannya kenapa kita harus kuat. Jadi saya katakan mari kita menjadi orang Kristen yang kuat karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kemudian apa yang mesti kita pelajari hari ini? Bagaimana kita itu menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita akan menjadi orang yang kuat kalau kita itu memiliki yang namanya hikmat. Pengkhotbah 7 ayat 19 dikatakan begini, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sekali lagi saya bacakan, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi kalau kita memiliki hikmat Bapak Ibu, kita itu menjadi orang yang sanggup untuk bertindak seperti penguasa, 10 penguasa dalam kota. Kota itu dikuasai oleh bupati, ada DPR, ada polisi, ada tentara untuk mengatur kota itu supaya kota itu menjadi tertata. Tetapi saya katakan ketika kita memiliki hikmat, kita memiliki kekuatan yang seperti itu. Kita sanggup untuk berpikir, kita sanggup untuk mengelola apapun juga itu dengan baik. Hikmat itu secara sederhana itu bisa dikatakan kebijaksanaan. Ketika kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki hikmat, kita menjadi orang yang kuat. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahu bagaimana berkata-kata secara tepat pada situasi seperti ini. Ada banyak orang yang mengeluh kita menghadapi masa yang sulit, tetapi hari ini ketika hikmat Allah itu ada di dalam diri kita, maka kita akan sanggup untuk berkata-kata yang positif, yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia, memperkatakan janji Tuhan, dan itu yang akan membuat hidup kita itu menjadi kuat. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan punya ide-ide kreatif yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu hikmat Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin akan bingung, sudah sekian lama anak kita di rumah, nggak tahu mau kita apakan, bagaimana ngajari mereka, bagaimana membuat mereka tidak bosan. Tetapi saya katakan kita akan memiliki hikmat dari Tuhan dan kita akan jadi kuat. Kita tidak akan stres dengan permasalahan ini, tapi kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bagaimana usaha yang tidak ada kemajuan, karena semuanya sepi, orang berdagang sepi. Tetapi ketika ada hikmat Tuhan, kita akan dapatkan yang namanya terobosan. Kita akan dapatkan ide-ide kreatif, itu datangnya dari hikmat dan itu membuat kita itu kuat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita itu bisa kuat? Firman Tuhan katakan dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu apa? Tawar hati itu rasa putus asa, tidak semangat, kecewa, tidak berani menghadapi kenyataan, itu namanya tawar hati. Ketika orang tawar hati, dia tidak akan memiliki kesanggupan untuk menghadapi kesulitan yang ada. Kalau saya melihat kesaksian dari orang-orang yang sembuh dari corona, ternyata orang-orang yang sembuh bukanlah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka banyak mengenal Tuhan dan mereka disembuhkan karena mereka mengerti. Mereka tidak membiarkan hati mereka menjadi tawar, tapi mereka tetap mempercayai Tuhan, memperkatakan firman, dan akhirnya kesembuhan itu terjadi atas hidup mereka. Mereka bisa menikmati sukacita yang Tuhan berikan, itu yang membangkitkan kekuatan dalam hidup mereka. Mari kita akan menjaga hati kita. Kekuatan itu tidak dimulai dari yang lain.
Kekuatan itu dimulai dari hati. Ketika kita menjaga hati kita, tidak dibiarkan untuk dipenuhi dengan tawar hati, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita itu bisa kuat? Kita bisa kuat kalau kita itu tinggal tenang dan percaya. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kuncinya bagaimana kita itu bisa kuat. Kalau kita itu memiliki sikap tinggal tenang dan percaya, kita akan dapatkan kekuatan kita. Anak-anak waktu ujian itu sebenarnya bukan anak-anak yang tidak tahu matematika. 3 pangkat 2 itu berapa? Anak-anak itu tahu 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Mereka anak-anak SMA tahu nilainya 9. Pada saat mereka tidak tenang, waktu ujian mereka tidak tenang, mereka akan menjawab 3 kali 3 itu 6. Kenapa bisa melakukan kesalahan? Karena tidak tenang. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar yang namanya tinggal tenang dan percaya. Tuhan mengajar kita untuk tetap tinggal tenang dan percaya, supaya kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang akan kita buat waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Kuasai diri saat terjadi badai, jangan panik, tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Ketika kita tinggal tenang dan percaya, kita akan berdoa dan kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang ketiga. Terus bagaimana kalau kita itu lemah? Apa yang harus kita lakukan saat kita lemah? Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31 saya bacakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya supaya kita itu pada saat kita lemah, supaya kita bangkit, mari kita datang kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Tuhan berjanji ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang akan memperbarui kekuatan kita. Kita akan sanggup terbang seperti Raja Wali. Kita akan kalahkan yang namanya badai. Kita akan kalahkan yang namanya persoalan. Kita kalahkan setiap yang namanya kesulitan, itu dapat kita kalahkan. Itu kalau kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan Tuhan sangat ingin kita itu menjadi orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan. Waktu Elia begitu frustasi, begitu depresi, setelah dia mengalahkan Baal, dia mendatangkan hujan, dia diancam Isabel dan dia begitu ketakutan sampai dia berpikir rasanya pingin mati, Tuhan ambil saja nyawaku. Tetapi waktu itu Tuhan tidak izinkan nyawanya diambil. Karena apa? Tuhan mau Elia menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu, kita diizinkan masih punya kesempatan hidup hari ini. Karena Tuhan mau kita menggenapi rencana Allah. Jadi orang-orang yang kuat supaya rencana Allah itu digenapi dalam hidup kita. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu. Ada kisah tentang Kaleb. Kaleb waktu dia umur 85 tahun, dia berkata begini, kekuatanku itu sekarang sama waktu dulu. Waktu saya berumur masih sangat muda, sekarang ini saya sanggup untuk merebut tanah perjanjian itu. Kaleb orang yang kuat dan menerima janji Allah. Mari kita hari-hari ini, mari kita akan menjadi orang-orang yang membuat diri kita sendiri menjadi kuat. Tidak
Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak saja kita yang kuat, tapi Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mampu untuk menguatkan orang yang lain. Mari kita akan perkatakan, deklarasikan firman Tuhan yang hari ini kita dengar sama-sama. Bapak Ibu bisa tirukan saya di dalam hati atau bersuara, terserah, tapi mari kita deklarasikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan, sekalipun ada badai, aku tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aku kuat karena kasih karunia Tuhan. Hikmat Allah ada padaku, aku cakap untuk menanggung segala perkara. Roh Kudus tinggal di dalamku, membuatku kuat. Aku kuat karena aku menjaga hatiku untuk tidak tawar hati. Aku kuat karena tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Aku menantikan Tuhan dan Dia memberikan kekuatan yang baru. Aku terbang seperti Raja Wali. Aku kuat untuk mengenapi rencana Allah dan menerima janji Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Hari ini Tuhan, kami mau berkata, kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan, ambil kelemahan itu dalam hidup kami Tuhan. Gantikan dengan kekuatan-Mu. Buat hati kami mengerti bahwa Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan mengizinkan untuk maksud kebaikan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang kuat, yang sanggup untuk mengatasi setiap persoalan. Terima kasih karena Tuhan yang akan membawa kami terbang seperti Raja Wali. Kekuatan kami dipulihkan, kekuatan kami menjadi baru. Kami menjadi orang-orang yang mengalahkan badai. Kami tidak akan menyerah dengan situasi yang kami hadapi, tetapi kami menjadi orang yang berkemenangan. Hari ini kami katakan, kami terima kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini kami katakan, kami orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Kami kuat karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati dengan pujian, penyembahan dan firman yang sudah kita dengar. Saya percaya kita akan terus buat iman kita makin bertumbuh ke arah Tuhan. Ya, mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu. Firman-Mu berkata, mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang bersungguh hati kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih, kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin membawa semua pergumulan-pergumulan kami. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi masalah-masalah, baik itu masalah ekonomi, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan. Bagi yang mengalami masalah dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkannya. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang menjadi lemah, tapi kami boleh dikuatkan dari hari ke hari, bahkan lewat badai, lewat persoalan, lewat tantangan. Buat kami semakin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut tentang apapun juga. Sebab Dia Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan, keperluan kita semuanya. Bahkan Dia Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita dan meluputkan kita dari segala bahaya. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sehingga hidup saudara dan saya,
hidup kita akan terus bersinar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan hidup kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memperhatikan kami, Engkau yang mempedulikan kami, sehingga kami tidak perlu takut, khawatir apapun juga, tapi kami boleh hidup di dalam damai sejahtera, di dalam ketenangan, di dalam ketentraman yang daripadamu, dan terlebih hati kami boleh melimpah-limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur, biarlah segala berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat kita semua yang mengasihi Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkannya lewat Facebook Geraha Betani Blora atau lewat WhatsApp 082142476262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April sampai 28 Mei 2020. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Ibadah minggu live streaming akan dilakukan 2 kali, pagi dan sore pada pukul 7 dan pukul 5 sore. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di rekening BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.